N-nya. Jadi rumusnya ini sedangkan kalau dalam deret konvergenan itu adalah dilihat dari bilangan partial. Dan sebagai contoh misalnya kita sudah mengenal deret geometri ya. Karena apa? Ini nilai R pangkat N-nya ini mendekati 0. Sedangkan kalau R-nya lebih besar dari 1 ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saatnya untuk latihan. Ada 2 soal ini ya. Bagian A dan bagian B. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Ini ada 4/3, 4/9 ya. Ditambah juga 4/27, ditambah 4/81, ditambah dan seterusnya. 9 itu 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3, 81 3 pangkat 4. Nah, silakan dicari rumusnya. Yuk. Oke, Yosefin Diva menjawab konvergen. Bagaimana dengan yang lain? Aku harus menjawab langsung. Baik, kita lihat ya. 4/3 itu kalau R-nya kurang dari 1,
atau rasionya sepertiga kan kurang dari 1, maka SN-nya menjadi A dibagi 1 min R. Ya. A-nya berapa? Suku awalnya tadi adalah, lihat, suku awalnya adalah 4/3. Ya. Sehingga menjadi 4/3 dibagi 1 min sepertiga. Ya. 4/3 dibagi 1 min sepertiga. 1 min sepertiga itu 2/3. Nah, kita lihat 4/3 dibagi 2/3. Sehingga 4/3 dikalikan 3/2. Hasilnya adalah 2. Ya. Sehingga nilainya adalah konvergen. Ya. Kalau yang B bagaimana? 0,5151 dan seterusnya ini. Nah, kita lihat ya. Apakah ini konvergen atau divergen ya. Kalau melihat dari ini rasionya berapa? 0,51 sekian. 0,51 sekian, Pak. Oke. Nah, kalau 0, itu kan kurang dari 1. Ya kan? Nah, pakai rumus yang sebelumnya saja. A dibagi 1 min R ini kan? Ini syaratnya nih kalau R kurang dari 1, maka limit R pangkat N-nya sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, berapapun hasilnya, kalau katakanlah nilainya 0,51, ya ini kan 1 dikurangi 0,51 adalah 0,49. Ya. Bagaimanapun hasilnya, tetap dia ada nilainya. Itu konvergen. Yang divergen itu yang seperti apa? Divergen itu ya misalnya kalau kita punya 2, kemudian 4, 8, terus 16. Nah, Anda bayangkan saja ya kan. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 dan seterusnya. Nah, makin besar. Anda bisa hitung juga R-nya kan lebih dari 1 itu, karena R-nya sama dengan 2. Nah, sesuai dengan ini, R lebih besar 1 ini, dia divergen. Nah, ya. Nah, maka Anda tidak perlu bingung begitu, apalagi misalnya Anda menjalani dalam pemrograman itu, ini kok nggak ketemu. Nah, lihat dulu rumus ketika Anda buat program itu, rumus AN-nya tadi berapa gitu ya. Nah, ternyata rumus AN-nya ini yang menjadikan dia tidak dapat nilainya karena divergen. Nah, maka jangan-jangan rumus deretnya yang salah. Oke. Ya, jadi contoh ini ya sebenarnya secara singkat kita bisa melihat keduanya konvergen. Nah, ada lagi teorema yang membantu kita mengecek apakah deret itu konvergen ataukah divergen. Yaitu jika kita punya deret yang konvergen, ya, sebagai contoh deret AN, N dari 1 sampai tak hingga ini konvergen, maka limit AN, N mendekati tak hingga akan sama dengan 0. Ya. Kalau konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Ya.
Bukan berarti sebaliknya, kalau limit AN-nya sama dengan 0 pasti konvergen, bukan. Kalau dia konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Atau sebaliknya, ya kita pakai kalau dalam logika matematika itu kontraposisinya itu kan nilai kebenarannya sama. Nah, jika limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka barisannya divergen. Ya. Sehingga kalau kita melihat ini, sigma n pangkat 3 dibagi 3n pangkat 3 ditambah 2n kuadrat. Ya. Nah, kita tinggal cari limitnya saja. Limit dari n pangkat 3 dibagi 3n pangkat 3 plus 2n kuadrat adalah, kalau kita hitung pakai limit, ketemunya sepertiga. Nah, sepertiga itu kan tidak sama dengan 0. Maka, dari teorema ini kan, jika limitnya tidak sama dengan 0, maka divergen. Ya sudah, maka barisan ini adalah divergen. Nah, sedangkan kalau kita hitung limitnya ini, nah, kita lihat, kan K-nya tak hingga aja, udah ketemu, 1 dibagi tak hingga adalah 0. Nih, ya. Nah, kita nggak bisa menentukan apakah konvergen atau divergen berdasarkan teorema ini. Sehingga kita balik lagi pada teorema yang sebelumnya, yaitu ini. Kita bisa mengatakan konvergen kalau jumlahan parsialnya ini konvergen. Itu. Maka langkah berikutnya adalah menghitung jumlahan parsial. Nah, ya. Nah, ini 1 K plus 2 itu kalau dibuat dalam bentuk jumlahan, ini ya, ini jadinya adalah 1 K plus 2 min 1 K plus 3. Lalu SN-nya setelah dihitung, ini kan kalau dijumlah terus, maka Anda lihat ini, seperempat, ya, min 1/4 dengan 1/4 hilang, nanti min 1/5 dengan 1/5 hilang, dan seterusnya, sehingga tinggallah suku yang paling depan dan yang paling belakang, sehingga hasilnya adalah 1/3 min 1/n plus 3. Nah, ini kalau dicari limitnya, ternyata ketemunya adalah 1/3 minus 0, jadi 1/3. Menurut definisi, limit SN-nya ada, nilainya 1/3, jadi barisan, deret 1 K plus 2 kali K plus 3 itu konvergen. Ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ke materi tentang deret Taylor.
Baik, kita akan bahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Kenapa ini dibahas? Nah, deret ini merupakan deret yang penting, ya, kalau nanti Anda bertemu dengan suatu fungsi yang perhitungannya relatif sulit, ya, pakai logaritma, pakai sinus, kosinus, dan sebagainya. Nah, Anda bisa meminta bantuan deret Taylor maupun deret Maclaurin itu. Baik. Nah, untuk setiap fungsi fx yang diferensiabel, artinya kalau kita punya fungsi fx, gitu ya. Contohnya ini adalah misalnya mungkin fungsinya sinus x. Nah, sinus x itu dia diferensiabel di suatu titik, sebut saja titik x, maka fx itu dapat diekspansi sebagai berikut. Ya. Jadi fx dapat dinyatakan sebagai ft ditambah f aksen c dibagi 1 faktorial dikalikan x min c ditambah f double aksen c dibagi 2 faktorial dikalikan x min c dikuadratkan ditambah f triple aksen c dibagi 3 faktorial kalikan x plus c pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai deret Taylor di sekitar titik x sama dengan c. Nah, dalam kasus khusus di mana nilai c-nya sama dengan 0, maka deret Taylor ini kita sebut dengan deret Maclaurin. Ya. Jadi kalau ditanyakan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0, yaitu sama saja deret Maclaurin sebenarnya. Nah, contohnya demikian, ya. Kita punya fungsi sin x, ya. Nah, sin x ini kalau kita turunkan jadinya adalah cos x. Cos x kita turunkan lagi jadinya min sin x. Min sin x kita turunkan lagi jadi min cos x. Min cos x kita turunkan lagi sama dengan sin x. Nah, ini ketika kita turunkan lagi kan cos x, nah, demikian seterusnya. Sehingga kalau kita pakai ini sebagai atau sin x ini kita nyatakan sebagai deret Maclaurin, maka kita dapatkan ini kan tadi di sekitar x sama dengan 0 kalau deret Maclaurin, maka menjadi f0 ditambah f aksen 0 dibagi 1 faktorial dikalikan x, ya, ditambah f double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikalikan x kuadrat dan seterusnya. Nah, sin x-nya akan berubah menjadi sin 0 ditambah cos 0 dibagi 1 faktorial dikalikan x ditambah min sin 0 dibagi 2 faktorial kalikan x kuadrat ditambah min cos 0 dibagi 3 faktorial kalikan x pangkat 3 dan seterusnya. Setelah kita hitung, sin 0 itu kan 0 ya, cos 0 itu 1. 1 dibagi 1 itu 1, x berarti hasilnya menjadi x. Ya. Sin 0 tadi 0 ya, minusnya berarti ya min 0 jadinya ini 1, 3 faktorial itu berapa? 6 ya. Kita tulis 3 faktorial saja, ini min 1, jadi min x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga sin x ini bisa kita dekati dengan x min x3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya. Nah,
Berapa deret McLaurin yang penting? Ini ya sebenarnya hasil dari perhitungan seperti pada contoh tadi. Ya. Ini saya rangkum, diantaranya ada 1/1 min X, logaritma bilangan natural dari 1 plus X, E pangkat X, sin X, maupun cos X. Ya. Ini adalah deret McLaurin-nya atau deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Ya. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya ini saya kira di metode numeris itu dipakai untuk menghitung kesalahan atau error. Ya. Baik itu kesalahan bawaan maupun kesalahan dalam pembulatan. Ya. Sebagai contoh, ini kita punya E pangkat X yang sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ya. Nah, kita bisa hitung ketika kita coba mendekati E pangkat X ya. Ya. Kalau di MATLAB kan ada fungsi EXP ya, eksponensial. Nah, tidak tahu di Java ada nggak fungsi eksponensial. Kalau tidak ada, maka Anda harus pakai deret ini sebagai pendekatannya. Begitu. Faktorialnya bisa Anda buat dalam bentuk function sendiri, Anda tinggal buat metode untuk membuat deretnya. Nah, ketika kita hanya sampai pada turunan keempat, maka turunan kelima dan seterusnya ini jadilah sebagai errornya, kesalahannya. Gitu ya. Sehingga sebenarnya kesalahan itu bisa kita dapatkan dari ya, nilai pendekatan dan nilai eksaknya. Ini akan menjadi kesalahan. Dan kalau itu dibuat nilai mutlaknya, maka kita kesalahan absolutnya ketika kita bagi antara absolut dengan nilai eksaknya, maka itu jadi kesalahan relatif. Ya. Nah, ini nanti kalau Anda ketemu di metode numerik, saya kira ini akan dibahas secara lebih detail. Tapi di kalkulus itu lebih pada bagaimana Anda bisa menghitung deret Taylor maupun deret McLaurin. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan Anda download atau Anda cari buku Parcel ya. Judulnya Kalkulus, di situ sudah banyak soal-soal dan beberapa contoh yang membantu Anda. Ya, misalkan di sini Jaris ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian ada soal-soalnya ya. Baik itu soal yang teoritis maupun soal yang aplikatif. Ya. Nah, dari sini Anda
akan sangat terbantu. Silakan Anda coba mengerjakan latihannya. Ya. Kemudian dari latihan yang ada itu, ya, silakan kalau Anda belum paham boleh ditanyakan. Siapa tahu nanti saya ambil soal dari sini kan lumayan, ya kan? Anda sudah punya jawabannya, ya. Nah, kalau ketemu yang misalnya tes integral lupakan dulu, ya. Cukup dari materi yang saya berikan tadi, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kemudian dari buku yang saya upload di LMS itu juga ada materi tentang sequence and series, ya. Silakan Anda cari di situ. Ini ada infinite sequence dan infinite series. Silakan Anda boleh latihan dari buku ini, ya. Ini bisa Anda lihat di bagian awal dari LMS Kalkulus, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap jelas. Minggu depan kita lanjutkan dengan integral, kemudian setelah itu kita akan US2, ya. Lalu nanti ada tambahan lagi tentang perhitungan integral, lalu diakhiri dengan UAS, ya. Baik, saya kira pertemuan hari ini cukup. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat